Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 2 dari tema 4. Pada pembelajaran 6 ini kita akan mempelajari atau membahas 3 materi dari materi yang ada pada layar yang Anda sedang saksikan. Nah, materi-materi tersebut adalah materi dari muatan pelajaran SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Pada materi yang pertama adalah memperagakan gerak dengan pola lantai dan properti tari ya. Nah, pola lantai ini sudah kamu pelajari di pembelajaran 5 sebelumnya. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sama nih materi ini juga sebenarnya materi mengulang dari materi sebelumnya. Yang ketiga adalah berbalas pantun. Berbalas pantun adalah materi dari muatan bahasa Indonesia. Nah, ketiga materi tersebut yang saya tadi sudah utarakan, kita akan membahas dalam pembelajaran 6 ini. Namun sebelum kita membahas dari materi-materi yang tadi saya sudah utarakan, silakan untuk kamu yang sedang menonton video ini, siapkan alat tulis kamu, buku tulis, dan pensil kamu atau pulpen yang akan kamu gunakan untuk mencatat hal-hal yang ada pada video ini. Setelah kamu sudah mempersiapkan semuanya, kamu dapat melanjutkan menonton video berikut ini. Yuk sama-sama kita membahas materinya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Materi pertama adalah memperagakan gerak dengan pola lantai dan properti tari. Pada muatan SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Di mana di sini tertera ada gambar orang sedang menari ya. Nah, orang sedang menarinya dengan tari saman ya. Karena memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Memperagakan gerak tari dapat dilakukan secara individu, berpasangan, maupun kelompok. Memperagakan tari secara berpasangan memerlukan kerjasama dan tanggung jawab, sehingga gerak dapat dilakukan sesuai dengan hitungan. Jadi kalau narinya sendiri bebas, terserah dia. Tapi kalau udah narinya berkelompok, nah itu harus menggunakan gerakan yang sesuai dengan hitungan dan harus kompak, karena kalau ada satu orang aja yang nggak kompak, maka tarian yang berkelompok tidak akan bisa menghasilkan tarian yang baik atau bagus. Contoh saja di sini tari saman. Jika ada satu atau dua orang memiliki kesalahan, maka satu kelompok tersebut akan menghasilkan tarian yang tidak baik atau tidak bagus untuk ditonton. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Jadi makna masing-masing pola lantai memiliki makna yang berbeda. Contoh, garis lurus memberikan kesan lembut. Nah, ini garis lurus yang sedang ditari, ya, sedang dilakukan oleh penari yang sedang melakukan tari saman, itu memiliki kesan lembut. Sedangkan garis mendatar memberikan kesan istirahat. Jadi kalau garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, dan garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis. Jadi setiap garis memiliki ciri khas atau kesan yang berbeda-beda. Dan diagonal memberikan kesan kuat. Jadi ada 4 garis yang memiliki kesan yang berbeda-beda. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah ya dalam memberikan artinya. Garis lurus, saya ulangin, garis lurus memberikan kesan lembut, mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, dan diagonal memberikan kesan kuat. Jadi masing-masing memiliki kesan yang berbeda. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dengan materi kedua, muatan PPKN KD.2 dan 4.2 dengan materi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang namanya tugas tetap harus kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Terlebih-lebih kita yang memiliki tugas.
maka kita harus menuntaskan, menyelesaikan tanggung jawab yang kita miliki sesuai dengan layaknya kita melakukan tanggung jawab. Contoh di sini ya, ada gambar siswa yang sedang membersihkan lapangan, membersihkan halaman, dan lain-lain. Piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Kenapa tanggung jawab kelompok? Karena yang namanya piket itu biasanya terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini memiliki orang yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Makanya disebut tanggung jawab kelompok. Yang merasa kelompoknya bagian dari kelompoknya, kalau emang itu sudah tugasnya, maka dia harus melakukan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Yang kedua adalah setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing. Jadi ketika sudah mendapatkan tugasnya, maka harus dikerjakan masing-masing. Ada yang misalkan kalau di kelas ya, kalau di kelas kelompok piket, ada yang bagian nyapu misalkan, ada yang bagian ngepel, ada yang bagian ngelap kaca, dan itu harus pembagiannya harus masing-masing jelas. Ketika pembagiannya tidak jelas, maka satu kelompok pun nanti akan tidak menghasilkan kebersihan kelasnya yang tidak baik. Kalau semuanya nyapu aja misalkan, maka kaca akan kotor. Papan tulis akan kotor karena tidak dibersihkan. Lain halnya kalau dalam satu kelompok sudah membagi-bagi tugasnya. Saya yang ngepel, saya yang nyapu, saya membersihkan kaca, saya membersihkan papan tulis, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi tugas yang kamu miliki, ketika kamu mendapatkan tugas piket harian, maka kamu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tentunya ya. Karena kalau nggak ikhlas nanti nggak bakal dapat pahala, melainkan dapat lelah dan capeknya saja. Ini merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Contohnya misalkan tadi, seperti yang saya sudah utarakan adalah di kelas atau di sekolahan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu berbalas pantun. Pada materi ini, berbalas pantun adalah materi dari muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dan 4.6. Nah, materi ini adalah materi berbalas pantun. Biasanya sih berbalas pantun itu ketika kita temui pada saat orang ingin menikah. Orang Betawi ingin menikah. Ketika dia menikah, datang ke gadis yang ingin dia lamarnya, ke rumah si gadisnya, contohnya ya, maka biasanya ada orang yang berpantun, berbalas pantun. Tapi tanpa hal itu pun kita bisa melakukan hal pantun. Nah, misalkan di sini nih saya sudah membuat contoh. Misalkan ada dua orang, dia mencoba berbalas pantun. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Nah, si laki-laki ini bertanya. Kemudian perempuannya menjawab, pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabnya. Jadi dua orang siswa pun dapat melakukan berbalas pantun, bukan hanya orang dewasa saja. Siapapun sebenarnya bisa membalas atau berbalas pantun dengan baik. Dua orang ini aja sudah bisa membalas pantun dengan baik. Insya Allah kita pun bisa dalam membalas pantunnya. Demikianlah 3 materi yang dapat saya utarakan, saya dapat jelaskan pada pembelajaran 6 ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu, menambah ilmu pengetahuan kamu tentang pembelajaran 6 ini, dan semoga bermanfaat. Jika kamu sudah
memahami dari materi yang tadi saya utarakan, silahkan kamu menjawab latihan berikut yang ada pada layar monitor Anda, pada layar HP Anda atau laptop Anda. 3 pertanyaan ini usahakan dijawab dengan kemampuan diri sendiri, kemampuan kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Tulislah jawaban kamu sesuai dengan perintah yang ditujukan ya, perintah sesuai perintah yang diperintahkan. Dan semua soal ini sudah ada pada slide-slide sebelumnya. Jadi kerjakan sesuai dengan perintahnya, kerjakan sesuai dengan waktunya. Semoga saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat, terus sehat. Insya Allah kita akan kembali ke materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.